kan suka sama ibu tuh ini nyapetnya ini bagus. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah ya. Sya'al al-misbah fi madrasatina tamaman fi hissatil tsanawiyah. Ya, maksudnya baru aja hidup lampu. Dari tadi pagi mati lampu sehingga anak SMP nggak belajar. Pas ustazah mau pulang, hidup lampunya. Jadi agak telat 15 menit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal qadarullah wa ma syaa fa'ala. Hari ini al-yaum sanadrus insyaallah darsu mustalahil hadits. Sanastamir insyaallah dirasana wa antunna iftahna asy-syasyah. Nah, barakallahu fiik. Naziha Lutfia, Zia, aina anti Zia? Syakira, Fatima, Salasa Asyarah Talibatin. نبدأ. درسنا في الأمس المعضل المنقطع. المعضل والمنقطع من قسم سبب السقط الظاهر. أنواع السقط الظاهر المعلق ثم المرسل ثم المعضل ثم المنقطع. المردود بسبب سقط من السند. السقط من السند هو انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو عن غير عمد من أول السند أو آخره وسواء كان السقط ظاهر أو خفي. نعم، درسنا السقط الظاهر، درسنا السقط ظاهرا. الآن سندرس إن شاء الله السقط خفيا. السقط خفيا. الأول السقط خفيا. أنواع السقط الخفي. التدليس. أولا التدليس. ما هو التدليس؟ تعريفه هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. نعم، كرر أتيرا سلسبيلا. اقرأ تعريف من التدليس. تعريفه هو إخفاء غيب في الإسناد وتحسين لظاهره. نعم. أنواعه يعني أنواع التدليس. الأول تدليس الإسناد والثاني تدليس الشيوخ. ما هو التدليس؟ يعني إخفاء عيب. إخفاء عيب يعني تختفي العيب من fil isnad, menyembunyikan aib, ya, ikhfa'u aib.
menyembunyikan aib pada sanad. Ya. Kemudian tahsinun li zahirihi. Kelihatan bagus, ya, memperbagus zahirnya. Memperbagus zahirnya. Jadi dia menyembunyikan cacat pada sanad agar terlihat bagus sanad hadisnya. Kita sudah tahu kalau sanadnya bagus, sanadnya muttasil, ya, rijalul hadisnya thiqah semua, dobit semua, maka sanadun jamil, sanadnya bagus dan dia akan menjadi sebuah hadis yang makbul. Nah, jadi di sini tadlis, ada tadlis, ya, menyembunyikan aib pada sanad tersebut agar tidak jatuh derajat hadisnya. Pembagiannya ada tadlisul isnad, ada tadlisul syuyukh. Nah, ma huwa tadlisul isnad? Tadlis ini asal katanya dari dallasa yudallisu tadlis, ya. Kalian cari di kamus itu artinya berdusta, ya, berbohong, menipu, seperti itu. Tadlisul isnad at-ta'rif an yarwiya rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkura annahu sami'a minhu. Tayyib. Karir ya Nur Misbah Dalwina, ta'rif min tadlisil isnad. Iqra'i. An yarwiya rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma'u minhu min ghairi ayyuzak An yadhkura annahu sami'a minhu. Ya, annahu sami'a minhu. Ya, biasakan ya untuk tidak membaca dengan cara menyeret. Ya, jadi terpanjangkan yang seharusnya tidak dibaca panjang. An yarwiya rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkura annahu sami'a min. Apa artinya? Seorang rawi meriwayatkan, ya, an yarwiya rawi. Seorang rawi meriwayatkan dari amman, ya, dari rawi qad sami'a minhu, yang dia telah mendengar hadis darinya. Dari perawi yang dia telah mendengar hadis darinya, malam yasma, sebuah hadis, lam yasma minhu, yang tidak dia dengar dari perawi tersebut. Min ghairi an yadhkura annahu sami'a minhu, tanpa menyebutkan, an yadhkura min ghairi an yadhkura, tanpa dia menyebutkan bahwasanya dia telah mendengar dari perawi tersebut. Paham ini maksudnya? Bingung ya kalau kita artikan satu persatu ya. Maksudnya gini, nah contoh, kita lihat contoh ya, dengan, ya, ada yang minta diulang, boleh? Oke, silahkan coba Agina, ulangi terjemahannya Agina, ta'rif dari tadlisul isnad. Ta'rif, seorang perawi meriwayatkan dari yang dia telah mendengar hadis darinya, sebuah hadis yang tidak dia dengar dari hadis tersebut, tanpa menyebutkan bahwasanya dia telah mendengar dari hadis tersebut, gitu. Iya. Kalau diterjemahkan satu persatu seperti itu. Nah maksudnya, oke, akan jelas insya Allah dari contoh. Lihat contoh. Akhrajal hakim bisanadihi
ila Ali bin apa ini ya? Ustazah juga bin Khushrum. Oke lah ya. Qala lana Ibnu Uyainah Aniz Zuhri. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Hakim dengan sanadnya kepada Ali bin Khushrum. Dia berkata, telah berkata kepada kami Ibnu Uyainah dari Zuhri. Wa huwa lam yasma' minaz Zuhri, ya. Wa huwa lam yasma' minaz Zuhri bal asqata itsnaini bainahu wa bainaz Zuhri. Si Uyainah, ya, lam yasma' minaz Zuhri, dia tidak mendengar dari Zuhri secara langsung. Lam yasma', dia tidak mendengar dari Zuhri secara langsung. Bahkan dia menggugurkan dua orang perawi, bal asqatatsnaini, bahkan dia menggugurkan dua orang perawi di antaranya dan di antara Zuhri. Jadi sebenarnya setelah Uyainah ini ada perawi 1 dan perawi 2, ada 2 orang perawi. 2 orang perawi itu dia gugurkan. Jadi seolah-olah dia seperti langsung mendengarnya dari Zuhri. Padahal ada 2 orang yang dia hilangkan. Seperti itu. Dan akan tetapi si Uyainah ini pernah mendengar sebuah hadis dari Zuhri, tapi bukan hadis yang dia sebutkan. Seperti itu. Contoh dari ustazah, ya. Antara Cud, Zia, Salwa dan Rantia. Cud, di sini berubah ya, Zia, Salsabila, Rantia, Anisa. Oke. Zia, Salsabila, Rantia, Anisa. Nah, si Zia memang pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rantia, ya. Memang pernah mendengar hadis secara langsung dari Rantia. Tetapi yang dia riwayatkan hadis yang dia riwayatkan bukan hadis yang pernah dia dengar langsung dari Rantia. Hadis yang lain yang dia riwayatkan. Seperti itu. Tapi hadis yang dia sebutkan itu memang pernah diriwayatkan oleh Rantia, tapi dia nggak mendengar secara langsung. Namun si Salwa dia hilangkan. Seolah-olah si Zia tadi mendengar langsung hadis dari Rantia. Padahal di atas Zia itu ada perawi yang lain. Si Salwa, namun si Salwanya dia hilangkan. Apa sih ustazah maksud dari tadlis, ya? Apa maksud dari perawi sehingga menghilangkan perawi-perawi yang lain? Bisa banyak, ya. Bisa banyak maksudnya. Bisa jadi dia ingin terkesan hadis yang dia riwayatkan itu hanya perawi-perawi yang sikoh-sikoh saja. Atau hadis yang dia riwayatkan ini ada perawi-perawi yang kurang sikoh. Atau ada perawi-perawi yang sudah tua, sehingga kalau perawi itu dia sebutkan sanadnya jadi cacat, maka dia hilangkan perawi-perawi yang enggak super. Seperti itu. Dia maunya hadis yang dia riwayatkan ini hadis perawi-perawi yang super saja. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sebenarnya enaknya ini pakai papan tulis, ya, pakai papan tulis. Jadi ustazah ulangi, seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari perawi yang pernah dia dengar, dari perawi yang pernah dia dengar langsung hadis darinya. Tetapi yang dia riwayatkan adalah hadis yang bukan dia dengar langsung dari perawi tersebut, tanpa dia menyebutkan bahwasanya dia telah mendengar. Enggak ada di sini lafaz sami'tu aniz Zuhri, enggak ada. Dia hanya langsung qala lana Ibnu Uyainah aniz Zuhri. Enggak ada Uyainah katakan sami'tu.
Ya, kalau dia katakan sami'tu aniz Zuhri, berarti secara jelas dia telah berbohong. Saya telah mendengar dari Zuhri. Secara langsung, secara jelas dia telah berbohong. Ini dia tidak maksud berbohong, sehingga dia nggak katakan sami'tu an Zuhri, enggak. Dia hanya katakan qala lana Ibnu Uyainah an Zuhri. Nah, dua perawi setelah Uyainah dia hapuskan, sehingga seolah-olah Uyainah langsung mendengar dari Zuhri, seperti itu. Nah, yang kedua, tadlisut taswiyah. Tadlisut taswiyah ini nau'un min tadlisil isnad, termasuk jenis dari tadlisul isnad. Tadlisut taswiyati huwa nau'un min tadlisil isnad. Jadi tadlisut taswiyah sama tadlisul isnad itu sama, ya. Nah, dia termasuk bagian dari tadlisul isnad. Ma huwa an yarwiya rawi an syaikhihi thumma yusqatu rawin dha'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhumal akhar. An yarwiya rawi an syaikhihi thumma yusqatu rawin dha'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhumal akhar. Iya, tafadhol Rantia, iqra'i, karir. Iya, akhar, betul, akhar. Nah, seorang perawi meriwayatkan dari gurunya, an syaikhihi, dari gurunya. Si perawi, ya, seorang perawi meriwayatkan dari gurunya, kemudian dia menggugurkan seorang perawi yang lemah. Kemudian dia menggugurkan seorang perawi yang dhaif, yang lemah, di antara dua orang perawi yang siqah. Laqiya ahaduhumal akhar, agar keduanya saling bertemu. Nah, ini juga salah satunya, ya. Perawi siqah, misalkan, ya, ini contoh, Uyainah dan Zuhri ini adalah seorang perawi yang siqah. Uyainah siqah, Zuhri siqah. Namun di antara Uyainah dan Zuhri ini ada seorang perawi yang lemah, yang dhaif, imma hafalannya dhaif, imma dia sudah tua, ya, hafalannya terbalik-balik. Maka yang dhaif tadi dia hilangkan, agar Uyainah dan Zuhri keduanya siqah bersambung. Nah, seperti seolah-olah Uyainah dan Zuhri ini saling mendengar langsung, seperti itu. Jadi ini ada seorang murid, ya, yang menjatuhkan gurunya atau yang menghilangkan gurunya karena gurunya itu sudah tua, misalkan, atau hafalannya lemah, atau dia bukan seorang perawi yang siqah, agar hadis yang dia riwayatkan sanadnya berkualitas. Hanya ada perawi-perawi yang siqah saja. Contohnya ini, qala Ibnu Abi Hatim fil Ilal sami'tu abi wa saqal hadis alladzi rawahu Ishaq bin Rahawayh an Baqiyah qala haddatsani Abu Wahbil Asadi an Nafi' an Ibnu Umar hadits
la tahmadul Islam al mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yih. Nah, di sini asqata baqiyatu Ishaq bin Abi Farwah. Di hadis ini si Baqiyah menggugurkan Ishaq bin Abi Farwah. Lihat, tidak disebutkan di sini. Nah, Baqiyah beliau menggugurkan Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Abi Farwah. Mengapa dia gugurkan? Karena dia dhaif. Karena dia seorang perawi yang dhaif. Ustazah, kita kan cuma menerima hadis, Ustazah. Kita nggak tahulah mana yang hadis yang ada dihilangkan sanadnya dengan yang tidak ada dihilangkan sanadnya. Iya, secara zahir kita bisa tahu nggak? Enggak kan? Apalagi ini saktul khofi, sangat tersembunyi. Cacatnya tuh disembunyikan sekali, tersembunyi sekali. Nah, siapa yang dapat mengetahuinya? Hanya muttali al hadis, al ulama ul hadis, yang memang dia peneliti sanad hadis, dialah yang tahu. Nah, makanya ada kitab-kitabnya. Nanti di bawah ada nih Asyharul Musannafat fit Tadlis wal Mudallisin, ya. Ada kitab-kitab yang terkenal, ya, yang termasyhur tentang hadis tadlis. Di situ tercantum hadis-hadis yang tadlis, ya, hadis-hadis mudallas, dan perawi-perawi yang terkenal mudallas. Perawi-perawi yang terkenal suka menipu, ya, suka menjatuh-jatuhkan perawi yang lain yang dianggapnya lemah. Nah, jadi Ustazah, kita ngapain ini Ustazah mempelajarinya? Ya, inilah kita tugas penuntut ilmu. Kita mempelajari agar kita tuh mengetahui nih, hadis yang sampai kepada kita ternyata diteliti sangat sedemikian rupa. Terbayang oleh kita betapa letihnya, betapa rumitnya pekerjaan para peneliti hadis tersebut, ulama-ulama hadis, sehingga Masya Allah sampailah kepada kita hadis yang benar-benar makbul, hadis yang benar-benar sahih saja, Masya Allah, ya. Nah, yang terakhir, tadlisus syuyukh. Tadlisus syuyukh an yarwiya rawi an syaikhihi hadithan, an yarwiya rawi an syaikhihi hadithan sami'ahu minhu fayadhkuruhu bima la yu'raf bihi kai la yu'raf, fayadhkuruhu bima la yu'raf bihi kai la yu'raf. Nah, ini lebih lucu lagi, ya. Seorang perawi meriwayatkan dari gurunya sebuah hadis, ya. Seorang perawi meriwayatkan dari gurunya sebuah hadis yang dia telah memang dengar, yang telah dia dengar darinya. Fayadhkuruhu, lalu dia menyebutkan gurunya tersebut, ya. Dia menamai atau dia menyebutkan gurunya tersebut dengan yang tidak dikenal, bima la yu'raf, dengan sebutan yang tidak dikenal. Maksudnya apa? Kai la yu'raf, agar gurunya tidak dikenal. Jadi gini, contohnya misalkan ustazah dikenal dengan Ummu Saif, kayak gitu. Lalu si Raha menyampaikan hadis, si Raha mendengar hadis dari ustazah, tetapi dia sebutkan di situ bukan an Ummi Saif, tapi an Ummi Ahza. Dia pakai nama yang gak biasa ustazah disebut dengan itu. Agar apa? Agar orang gak kenal ustazah. Misalkan ustazah terkenal kurang sikoh seperti itu, atau sudah tua, nggak bisa diambil riwayat darinya. Jadi dia gunakan nama gurunya dengan nama yang tidak dikenal, nggak nama masyhur. Nah, seperti kayak gini. Kalian kenal Ummu Ihsan? Ya, Ummu Ihsan tuh ya dikenal dengan Ummu Ihsan.
Tapi kalian buat nanti dari Ustazah Siti Khairiyah. Kenal kalian Ustazah Siti Khairiyah? Hah? Kalau yang kenal dekat Umi Ihsan tahu, oh Siti Khairiyah itu Umi Ihsan. Nah, tapi kalian gunakan, kami pernah loh belajar sama Ustazah Siti Khairiyah. Ih, Siti Khairiyah itu yang mana? Ada lah Ustazah kami orang Medan, tapi dia sekarang udah nggak di Medan lagi. Nah, kalian sebutkan itu biar apa? Biar dikira orang kalian tuh gurunya banyak. Kami pernah belajar sama Ustazah Umi Ihsan, Ustazah Ummu Saib, Ustazah Siti Khairiyah, Ustazah Ummu Ahza, Ustadz Abu Abbas, Ustadz Abu Wildan, Pak Yopi, kayak gitu-gitu. Padahal orangnya cuma 3, tapi dia gunakan nama-nama yang nggak dikenal orang, biar terkenal. Oh, si Syakira gurunya banyak ya. Ada Ustazah Siti Khairiyah, ada Ustazah Ummu Ihsan, ada Ustazah Fani, ada Ustazah Ummu Saib, ada Ustazah Hanifan, kayak gitu. Nah, ini contoh dari tadlisus syuyukh. Dia pakai nama gurunya yang tidak dikenal agar terkenal banyak guru misalkan, atau karena gurunya tuh kalau disebutkan nama aslinya orang tahu, oh gurunya kan ada cacatnya, seperti itu. Contohnya qaulu Abi Bakar bin Mujahid haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah. Nah, yuridu bihi Aba Bakran bin Abi Daud As-Sijistani. Nah, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Abi Abdullah. Lihat, Abdullah bin Abi Abdullah. Maksud Abu Bakar di sini ya, di sini bukan Abu Bakar sahabat ya, tetapi Abu Bakar bin Abi Daud. Nah, yang dimaksud di sini, afwan, yang dimaksud Abdullah di sini adalah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani, tapi disebutnya dengan Abdullah. Benar nggak sih Abu Bakar bin Abi Daud ini Abdullah? Iya benar, ya kan? Tetapi dia nggak dikenal dengan Abdullah, dia dikenal dengan Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani, seperti itu ya. Nah, jadi juga kalian, kita dalam menyampaikan berita juga harus jelas, jangan ganti-ganti nama ya. Ini kata Pak Abu Humairah. Siapa itu? Capsek kita lah. Oh, Ustaz Julpan. Iya, kata Pak Abu Humairah misalkan. Nah, kalian ingin menyampaikan berita dan kalian katakan saya telah mendengar dari si fulan, tetapi si fulan kalian sebutkan dengan nama yang tidak dikenal. Allahu alam. Ya, nggak terasa ya, telah lewat 10 menit ya. Semoga bermanfaat. Boleh tanya jika ada yang kurang paham melalui pesan WA. Insyaallah kita lanjut di minggu depan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, silahkan selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Apakah orang enggak?